Sejahtera bagi semuanya. Ya, kita sudah memasuki pertemuan 14 di mana kita akan membahas topiknya mengenai bagaimana etika dalam publikasi artikel. Kita ketahui sendiri bahwa banyak publikasi yang terkenal. Ya, publikasi mengenai berbagai ilmu dalam artificial intelligence yang terbaru, kuantum komputer, ya, bagaimana robot bekerja, banyak publikasinya. Di mana mereka publikasikan? Ya, dalam pandemik ini, ya, kalau Anda baca, Anda searching di Google, Anda lihat bahwa untuk menjadikan suatu vaksin bisa diakui itu harus melalui proses yang panjang. Yang pertama, tahap pertama adalah itu harus dipublikasikan dalam bentuk artikel, dikritik oleh para ahli, baru boleh diterapkan kepada pasien. Demikian pula artikel kita. Artikel dalam artikel profesi sistem informasi ini. Ya. Hingga dalam pertemuan ini kita akan bahas bagaimana publikasi artikel. Etika publikasi. Nah, ini merupakan refleksi daripada sebuah karya. Publikasi sebuah artikel di jurnal review merupakan bangunan penting dalam pengembangan jaringan. Ya, jaringan apa? Jaringan pengetahuan yang diakui. Kalau saudara bisa publikasi di artikel atau di jurnal yang terreview, ya bagus. Anda bisa lihat indeks cinta di situ. Ini adalah refleksi langsung dari kualitas karya penulis dan lembaga yang mendukung mereka. Jadi kalau saya publikasi itu Handy Sama dan UIB yang muncul karena kita pakai email UIB. Artikel-artikel terreview mendukung dan mewujudkan metode ilmiah. Oleh karena itu penting untuk menyepakati yang namanya standar perilaku etika yang diharapkan semua pihak yang terlibat mengetahuinya, dari penulis, editor, mitra bestari itu apa, orang yang menjadi reviewer ya, atau menjadi rekanan ya dari jurnal, penerbit dan masyarakat tentunya. Ya. Bagaimana dengan penerbit jurnal? Ya. Etika penerbitnya ada. Ya. Penerbit jurnal mengambil tugas memelihara semua tahapan penerbitan dengan sangat serius dan harus memiliki yang namanya etika dan tanggung jawab. Apalagi melihat iklan dan ada yang bayar untuk artikel tersebut, jangan mempengaruhi keputusan editorial. Ada komitmen di situ untuk memastikan bahwa iklan, biaya cetak ulang atau pendapatan komersial lainnya tidak berdampak pada atau mempengaruhi keputusan daripada editorial dalam menerbitkan jurnal. Ini etika ya. Kemudian dewan editorial akan membantu dalam komunikasi dengan jurnal atau penerbit lain yang mana ini berguna dan diperlukan. Ini komunikasi. Kalau komunikasi sudah dijalankan, otomatis kita mendapatkan jurnal yang baik. Jadi publikasi bukan semudah itu kita publikasi aja gitu. Jadi publikasi saja ya. Kita bisa publikasi tapi harus lihat di jurnal mana kita mau berpublikasi. Ya. Untuk tahap awal silakan berpublikasi di jurnal UIB. Ya, untuk prodi sistem informasi kita punya yang namanya jurnal join di situ. Ya. Nah, kemudian bagaimana keputusan publikasi? Editor bertanggung jawab untuk memutuskan artikel terkirim kemana yang harus diterbitkan. Ini etikanya. Ya. Validasi daripada pekerja tersebut dan penting bagi peneliti. Dan membaca harus selalu bisa melihatnya. Ya. Kenapa? Jangan sampai itu hasilnya menjadi pencemaran nama baik isinya gitu. Hati-hati ya. Menyangkut pelanggaran hak cipta, menyangkut plagiarisme, itu ada keputusannya. Ya. Para editor atau para reviewer akan melihat ini masuk kategori pencemaran enggak gitu. Ya. Nah, selanjutnya aspek etika dalam publikasi artikel ya. Aspek keadilan ya. Tentunya editor setiap saat mengevaluasi naskah untuk konten intelektual tanpa memandang ras, jenis kelamin, orientasi seksual, keyakinan agama, etnis, kewarganegaraan atau pandangan politik dari penulis. Ini kalau untuk publikasi artikel. Seperti yang saudara lakukan juga, kalau saya mau publikasi artikel jangan pandang itu jurnal apa. Yang penting bidang ilmunya sama gitu. Pilihlah hal tersebut ya. Keadilan, kerahasiaan, kecepatan, objektivitas, sumber dan benturan kepentingan yang sampai menjadi permasalahan bagi kita ya. Editor dan staf editorial harus tidak mengungkapkan informasi apapun tentang naskah yang terkirim kepada orang lain. Jangan dikirim artikelnya kemudian dikirim kali pada orang lain dan nanti punya kita menjadi plagiat ya, itu etikanya di situ ada.
ya kepada penulis, reviewer, calon reviewer. Apalagi kita sebagai pengirim artikel jangan kirim ke banyak jurnal, tidak boleh ya. Tunggu sampai itu diterbit ya. Dalam hal kecepatan, setiap reviewer yang dipilih yang tidak merasa memenuhi syarat untuk bisa melakukan peninjauan daripada artikel tersebut, ya tentunya harus mundur ya. Nah, kita harus jangan cepat-cepat. Terlalu cepat juga kita akan dianggap sebagai publikasi di jurnal yang abal-abal ya, jurnal yang tidak baik ya. Kemudian kerahasiaan tentu harus jaga ya. Review sebagai dokumen rahasia, ada objektivitas ya. Kritik pribadi dari penulis adalah tidak pantas untuk disampaikan. Reviewer harus menyatakan pandangan mereka secara jelas dengan argumen yang mendukung. Jadi kalau kita nanti menjadi seorang reviewer sebuah artikel juga nanti kita harus punya etika ya. Nah, pengakuan sumber, segala sumber apapun harus dikutip oleh kita dalam daftar pustaka ya, tidak boleh kita tidak mengutipnya. Pernyataan bahwa observasi derivasi itu turunan ya, artinya ya kita mengambil dari mana gitu. Argumen telah dilaporkan sebelumnya dan harus disertai dengan kutipan yang relevan. Ya kita harus lihat secara argumen, saya mengambil dari jurnal ini gitu. Ya. Reviewer juga harus menyatakan ke editor jika ada kesamaan substansial atau tumpang tindih antara naskah yang dipertimbangkan dan setiap artikel yang diterbitkan. Ada benturan kepentingan di sini yang terjadi. Informasi atau ide yang diperoleh dalam proses review harus dijaga rahasianya. Tidak digunakan dalam keuntungan pribadi, itu kalau bagi seorang publisher ya yang publikasi. Ya, reviewer juga harus menolak naskah kalau ada konflik kepentingan ya. Ada teman saya dosen yang baru lulus S2, dia publikasi, begitu sidang di luar sudah nunggu polisi di situ. Kenapa? Ya karena artikel dia ya melanggar atau ada benturan kepentingan di sini dengan pihak-pihak polisi yang dianggap sebagai pihak yang tertuduh dalam artikel dia gitu. Jadi kita harus hati-hati juga ya pas sidang ya. Nah kemudian yang namanya akses data dan retensi bagaimana ya, mempertahankan hal ini ya. Penulis tentunya diminta memberikan data mentah, silakan kirimkan aja ke publikasi jurnal OJS. Semua open journal system singkatannya ya. Kita silakan diberikan kepada penulis, kemudian biarkan mereka melakukan penyimpanan ya. Dalam hal ini aksesnya publik, kemudian perhatikan originalitasnya dan jangan sampai publikasi ganda ya. Seperti tadi saya katakan bahwa jangan kirim artikel ke banyak jurnal, nanti publikasi dua-duanya Anda terkena publikasi namanya auto plagiarism. Itu istilahnya auto plagiarism. Kenapa? Mempublikasi di jurnal berbeda dengan isinya sama gitu ya. Para penulis juga harus memastikan bahwa mereka telah menulis karya yang sepenuhnya asli ya. Dan jika penulis telah menggunakan pekerjaan atau kata-kata dari orang lain, maka ini telah dikutip dengan tepat ya, kita harapkan seperti itu. Dan sampai terjadi publikasi yang ganda ya, publikasi yang ngerunda dan sebagainya, ini tidak etis dan tidak dapat diterima ya. Demikian hal ini saya bisa ungkapkan ya. Jangan sampai terjadi namanya kesalahan signifikan dalam hal ini ya. Kesimpulannya adalah perhatikan etika publikasi, etika dalam penerbitan, kemudian data dan retensi, itu semua bisa Anda lihat dalam sebuah jurnal. Anda lihat di bagian bawah itu namanya footernya, baca di situ ya. Terima kasih, semoga semuanya bisa sehat selalu. Salam dari saya Hendy Sama, salam sejahtera.